Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadilah dari Program Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan agama dan negara. Hubungan agama dan negara telah menjadi suatu perdebatan yang cukup hangat dalam wacana sejarah dan kancah perpolitikan peradaban manusia. Polemik memperlihatkan adanya suatu perbedaan pendapat tentang hubungan negara dan agama di Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan politik ideologi. Hal ini dapat dimaklumi dikarenakan beberapa hal. Pertama, hubungan negara dan agama telah menjadi perdebatan panjang untuk menentukan batasan-batasan dalam hal apa negara dapat ikut campur dalam urusan agama. Hubungan agama dan negara ini memperlihatkan tingkat otonomi dan pengakuan agama sebagai hak asasi individual yang urusannya diserahkan kepada lembaga-lembaga agama yang bebas dan otonom. Hubungan ini memperlihatkan tingkat otoritas individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mengatur sendiri peribadatan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Konteks Indonesia yang memiliki dasar-dasar berpikir berbeda dalam melihat peran dan fungsi negara dalam kehidupan publik. Kedua, perdebatan mengenai hubungan negara dan agama menjadi penting karena persoalan ini merupakan gejala masyarakat yang berakar dari permasalahan akhirnya gerakan sekularisasi dalam sejarah pemikiran Barat. Dalam konteks keindonesiaan, perdebatan ini juga mendapat perhatian yang serius terutama di awal pembentukan negara bangsa Indonesia oleh para pendiri bangsa. Ketiga, masalah kontekstualisasi tipe negara merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan negara dan agama di Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan komposisi masyarakat paling majemuk di dunia. Selain itu, tingkat sentimen primordial dalam masyarakat Indonesia juga sangat tinggi, apalagi kalau hal ini dikaitkan dengan persoalan pluralitas agama. Keberagaman hidup dalam beragama juga menjadi permasalahan penting dalam kehidupan bernegara. Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas, namun dalam kehidupan bernegara, format hubungan negara dan agama oleh pendiri negara dirumuskan dalam tipe negara yang berlandaskan pada Pancasila. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup yang menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa pemikiran, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Dalam sejarah Islam, ada 3 tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Syamsuddin membagi sebagai berikut. Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah Al-Maududi. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis dialektis, bukan berhubungan langsung sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk pemenuhan kepentingan masing-masing. Agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya. Demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini diantaranya adalah Abdullahi Ahmad An-Naim, Muhammad Syahrul Nasr Hamid, Abu Zaid Abdurrahman Wahid, dan Nurholis Majid. Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik atau negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama dalam sistem hukum negara. Salah satu tokoh Muslim dunia yang masuk golongan ini adalah Ali Abdul Razik. Dalam hal yang sama,
Alford dalam penelitiannya yang berjudul Agama dan Politik menyebutkan bahwa agama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik pemeluknya, bahkan terkadang memiliki kecenderungan yang sebaliknya di Indonesia dan di dunia barat, sehingga orientasi terutama politiknya sekulerasi. Secara historis, hubungan antara agama dan negara mengalami proses yang dinamis mulai dari tipologi formalistik hingga tipologi sekularistik. Sedangkan relasi agama dan negara yang dibangun Nabi SAW memiliki kecenderungan inklusif dan substantif dari tipologi tersebut. Hubungan antara agama dan negara yang perlu dibangun berdasarkan tipologi simbiotik ataupun dinamis dialektis. Secara konstitusional, agama dan negara berjalan dinamis dialektis, sehingga pemelembagaan substansi norma agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilakukan dengan institusional, tetapi harus melalui proses konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Substansi norma agama Islam hanya dapat diterapkan dalam tata hukum nasional jika diundangkan secara konstitusional dengan Pancasila Undang-Undang Negara 1945. Sebagaimana juga pernah diterapkan Nabi SAW pada penyusunan naskah perjanjian Hudaybiyah dan Piagam Madinah, sehingga agama dan negara berperan penting dalam mewujudkan kemaslahatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.